Bapak Ibu dan Saudara. Salam sejahtera untuk kita semua pagi hari ini. Kabar baik. Hari ini ada kabar duka, tapi kami akan mewajarkan sebelumnya. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kami segenap majelis GKJPU Jemaat Pendosari mengucapkan selamat pagi, selamat datang, dan selamat beribadah. Dan kepada seluruh warga jemaat dan tamu yang hadir pada hari ini. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Penatua Cornelius Gideon dengan menggunakan pujian Kidung Jemaat, PKJ, dan nyanyian Kidung Baru. Warta yang pertama, ibadah dan perayaan undur-undur GKJTU Jemaat Pendosari akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 6 Juni 2021, yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Dina Nawangsih dan Majelis Jemaat. Majelis telah menyediakan amplop persembahan undur-undur, dan persembahan ini dikumpulkan pada saat ibadah undur-undur. Untuk amplop undur-undur, Bapak Ibu dan Saudara bisa mengambil di belakang atau ketika keluar atau ketika masuk gereja pada hari ini, sehingga minggu depan tanggal 6 Juni bisa dibawa. Bagi kami, Majelis Jemaat telah berdiskusi untuk merancang undur-undur ini dalam bentuk masih sama. Kita semua wajib dalam bentuk amplop, dan kemudian kami juga akan ada lelang, tetapi lelang ini akan diwakili oleh pengadaannya diwakili oleh majelis, dan bagi warga jemaat yang ingin ikut lelang bisa mendaftar ke majelis. Nah, hari Minggu tanggal 6 Juni lelang undur-undur yaitu berupa makanan dan hasil panen. Hasil panen di sini bisa membeli dan kemudian bisa dilelangkan. Itu semua akan dipersembahkan dalam bentuk persembahan undur-undur. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang mungkin warga jemaat ini mempersembahkan dalam bentuk lelangan makanan dan juga hasil bumi, kami persilahkan hari Minggu bisa dibawa. Lelang nanti akan dilakukan kalau dalam ibadah agak sulit, kami akan lelang dan kemudian Bapak Ibu bisa memilih, kemudian bisa dibawa pulang dulu. Kami akan mencatat pembayarannya tidak harus hari tanggal 6 itu, tetapi bisa kami catat lebih dahulu dan dibayar ketika Bapak Ibu cukup memiliki rezeki untuk dipersembahkan. Nah, ini juga akan kami tanyakan kapan kira-kira. Nah, ini sepertinya bisa kami lakukan seperti itu. Nah, batas waktu untuk pembayaran tentu tidak lama, karena kami akan membatasi sampai pada akhir atau awal Juli, sehingga hari Minggu besok bisa diambil, kemudian menyatakan kesambungan pembayarannya kapan. Nah, semuanya itu akan kami data dan kami laporkan kepada Bapak Ibu dan Saudara. Semoga persembahan undur-undur tahun ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Ibu Bapak dan Saudara terkasih, hari ini, pagi ini kami mendapatkan berita Ibu Winarni Lukas Susetyo dipanggil oleh Tuhan dan akan dilayani oleh majelis jemaat dan waktu menyusul. Ibadah ini akan tetap berjalan dan nanti akan diinformasikan jam berapa pemakaman. Karena kami akan mendapat informasi ini, ada keluarga yang harus ditunggu. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari luar sana juga. Ini berita warta kami yang bisa kami sampaikan, dan marilah Bapak Ibu dan Saudara kita masuk dalam ibadah. Kita masuk saat teduh. Bapak Ibu ambil waktu dan Bapak Ibu bisa mengambil waktu agar Allah hadir di tengah-tengah kita. Dan saya akan menghantar di dalam doa. Mari kita berdoa secara pribadi. Ya Allah Bapa di surga, ya di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus,
yang menyertai dan memberkati kami sekalian warga jemaat GKJTU Bendosari. Kami bersama-sama datang dalam ibadah ini karena kami tahu Engkau mengundang kami. Oleh karena itu, biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan ini. Tuhan memberkati yang akan melayani pelayanan pada minggu Sabat ini. Penatua Gideon, Tuhan berkati dan Tuhan sertai. Para pemain musik dan kami semua yang akan memuji memuliakan nama Tuhan, berdoa bersama, mendengarkan firman Tuhan. Jadikanlah semuanya itu benih iman kami agar terus bertumbuh. Mampukan kami ya Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, kuduskanlah ibadah ini dari mulai sampai selesainya. Kami berseru bersama kepada Tuhan, terpujilah Tuhan sekarang dan selamanya. Haleluya. Amin. Jemaat, kami undang bangkit berdiri dan mari kita menyanyikan bersama pujian atau nyanyian pembukaan dari PKJ 216 bait 1 dan 3. Berlimpah sukacita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus turunlah atas jemaat sekalian. Amin. Persilakan. Bapak, Ibu dan Saudara yang kasih, sabda awal pada minggu ini saya ambil dari Mika 4 ayatnya yang ke-5. Mika 4 ayatnya yang ke-5, demikian firman Tuhan. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Kita akan sambut sabda awal ini dengan memuji nama Tuhan dari Pujian Hidup Jemaat nomor 15 bait 1 dan 2 berhimpun semua. Tuhan
Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah menghendaki kita agar kita dapat mengasihinya dan mengasihi sesama kita. Namun kita belum mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kita. Marilah kita bersama-sama mengakui dosa-dosa kita dalam doa penyesalan dosa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, pada kesempatan hari ini kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik itu dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja ya Bapa. Seringkali kami berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat dari hadapan sesama kami, bahkan dari hadapan-Mu. Kami tahu ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, tidak akan ada yang tersembunyi bagi-Mu. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, namun kami kerap kali tidak mengasihi-Mu, bahkan lari dari hadirat-Mu. Ketika Engkau memanggil kami justru tidak mendengarnya, karena dosa yang telah kami perbuat menghalangi hadirat-Mu masuk dalam hidup kami Bapa. Karena kesibukan yang kami lakukan, kami juga menjadi lupa bahwa ada penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami terlalu egois serta beban. Kami selalu membenarkan apa yang sebenarnya jahat di hadapan-Mu. Kami selalu merasa lebih benar dan lebih hebat dibandingkan orang lain. Iri hati dan rasa buruk yang ada dalam hati kami justru malah melukai hati orang lain. Oleh sebab itu ya Bapa, biarlah Engkau suci mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Kami sadar jika kami telah berbuat dosa di hadapan-Mu, dan yang Engkau Allah Kau mengasihi kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami ya Allah. Ubahkanlah hidup kami menjadi baru yang hidup seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa yang boleh kami panjatkan yang kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kepada setiap kita yang dengan sungguhan hati mengakui dosa di hadapan Tuhan, maka Ia berkenan mengampuni dosa kita. Kini terimalah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Berita anugerah yang akan kita dengar pada hari ini terambil dari Roma 5 ayatnya yang ke-17. Roma 5 ayatnya yang ke-17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Dan petunjuk hidup baru terambil dari 1 Petrus 2 ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Demikian berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan anugerahnya serta memperbaharui hidup kita. Amin. Kita akan sambut berita anugerah dan petunjuk hidup baru ini dengan memuji nama Tuhan dari Pujian Kidung Jemaat nomor 40 bait 1 sampai 3. Ajaib benar anugerah. Ajaib
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita sambut pengakuan iman rasul ini dengan memuji nama Tuhan dari Hidup Jemaat nomor 178 ayat 1 dan 2. Karena kasihnya padaku.
terimalah ibadah kami ini ya Tuhan, sebagai wujud hormat kami, sebagai wujud ungkapan terima kasih kami padamu. Perkenankan kami menyerahkan jemaat Tuhan, khususnya jemaat-Mu di GKJTU Bendosari ini ya Bapak. Kiranya Engkau senantiasa memberikan kehidupan yang damai dan sejahtera. Kiranya Engkau juga menolong kami dalam setiap pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Biarlah jemaat-Mu tetap berserah kepadamu. Kami juga menyerahkan Ibu Pendeta Yuliana Wangsing, Bapak Ibu Majelis, Penatua dan Diaken yang telah Tuhan pilih untuk memimpin dan melayani jemaat ini. Kiranya Tuhan berkenan memberikan hikmat dan kebijaksanaan, kepandaian, ketekunan, dan kesabaran agar kami dapat melayani jemaat-Mu ini dengan baik. Kami juga menyerahkan tim multimedia dan sound system, saksi liturgi dan setiap pelayanan yang ada di tempat ini ya Bapak. Biarlah kami boleh Tuhan pakai untuk melayani dengan sepenuh hati. Demikian juga kepada seluruh warga jemaat Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesadaran dan tanggung jawab untuk mendukung berbagai kegiatan dan pergumulan yang terjadi. Dengan demikian Bapa, kami semua boleh diikat oleh satu cinta kasih Kristus dan boleh bersama-sama memuliakan dan melayani Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk kehidupan berkasih kami dan juga bersinode kami. Kiranya Engkau senantiasa memberkati setiap program-program yang sudah dirancang, dan biarlah itu semua Bapa dapat kami lakukan dan kami kerjakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengingat saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh ataupun dalam pemulihan ya Bapa. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu supaya Engkau boleh sembuhkan dan Engkau boleh pulihkan mereka sehingga mereka boleh hidup kembali sehat ya Bapa. Dan ketika kami berjumpa dengan saudara-saudara kami ini, mereka sudah dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat. Tuhan saya juga memberikan kekuatan dan pengharapan kepada Bapak Ibu yang saat ini mungkin sudah berusia lanjut atau lansia. Biarlah di usianya yang lanjut itu ya Bapak, mereka boleh tetap bersyukur akan anugerah-Mu ya Bapak. Dan pada pagi hari ini ya Bapak, kami tadi mendengar ada berita duka. Saat ini Engkau telah memanggil Ibu kami yang tercinta, Ibu Winarni. Kami yakin dan percaya pada saat ini Ibu Winarni sudah bersama Engkau dalam surga ya Bapak. Kami berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan. Biarlah Engkau boleh berikan kepada keluarga mereka ini penghiburan dan sukacita dan serta kekuatan Bapak, sehingga nama-Mu boleh dipermuliakan dalam setiap kehidupan di keluarga Ibu Winarni ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak di dalam surga, kami saat ini juga berdoa untuk ibadah dan perayaan undur-undur yang akan kami laksanakan pada minggu depan ya Bapak. Kiranya apa yang sudah kami rencanakan, maju rencanakan ya Bapak, untuk setiap acara yang boleh kami lakukan ini, biarlah Engkau boleh dekati dan Engkau bersertai, sehingga jalannya ibadah undur-undur nanti semua dapat berjalan dengan baik ya Bapak. Bapak dalam surga, kami juga menyerahkan untuk anak-anak kami yang saat ini sedang belajar atau sedang dalam bidang pendidikan Bapak. Mungkin karena kondisi virus COVID-19, anak-anak kami harus belajar di rumah. Tetapi kami percaya Bapak, kiranya Engkau berkenan memberikan kesabaran dan kesungguhan, sehingga anak-anak kami tetap dapat belajar dengan baik. Sehingga kelak ya Bapak, anak-anak kami ini dapat meraih segala cita-citanya sesuai dengan talenta dan kemampuan yang mereka miliki. Dan biarlah semua itu ya Bapak, boleh Engkau boleh menjawab semua doa-doa anak-anak kami ini ya Bapak. Saat ini ya Bapak, kami juga tak lupa kami berdoa agar penyakit atau virus corona ini Bapak bisa segera hilang dari muka bumi ini, sehingga kehidupan kami bisa berjalan pulih sebagaimana mestinya. Bagi saudara-saudara kami yang terkena sakit karena virus ini, kiranya Engkau boleh pulihkan. Bagi saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaannya karena pandemi ini, gantikanlah baginya penghidupan yang layak, supaya tak ada lagi kesengsaraan yang terus bertambah karena virus corona ini ya Bapak. Kami juga mohon padamu Bapak,
Bukanlah para imam, para pemimpin kami, Bapak Presiden dan wakilnya, para menteri dan wakil rakyat, untuk terus berjalan di dalam jalanmu, untuk terus berusaha sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucapkan doa dan kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa. Dan jika sebentar lagi kami juga akan menerima dan menghayati firman Tuhan, kiranya Kudus-Mu boleh hadir, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga saat ini kami akan mengarahkan seluruh keberadaan kami ini Bapa kepada firman Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes 3 ayatnya yang pertama sampai yang ke-17. Saya ulangi, Injil Yohanes 3 ayatnya yang pertama sampai yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Jawab Yesus, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang bersedia menerima firman Tuhan, menyimpan di dalam hati, dan mewujudkannya di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Bagaimana kabar hari ini? Kita ya, luar biasa. Ya, khotbah saya pada pagi hari ini akan saya beri judul Lahir Baru dalam Kristus. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu dan Saudara, sebagai orang yang beragama Kristen, apakah Bapak Ibu pernah meyakini kalau orang Kristen itu akan masuk surga? Apakah pernah
terlintas dalam pikiran Bapak Ibu, aku orang Kristen, aku percaya Tuhan Yesus, aku mesti lebih surga. Pernahkah seperti itu? Pernah ya? Nah ternyata menurut pengamatan orang Kristen kebanyakan memiliki keyakinan itu dan mereka itu percaya kalau suatu saat nanti mereka akan masuk surga dan mereka sangat yakin. Keyakinan ini didasari oleh pengajaran Paulus, terutama dalam surat Roma, bahwa keselamatan itu adalah anugerah, bukan dari hasil usaha manusia. Dan keselamatan itu hanya karena iman kepada Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun yang bisa mengupayakan dengan perbuatannya di dunia ini, karena pasti tidak sempurna. Tentu pengajaran ini sangat benar dan sangat menggembirakan bagi kita. Namun demikian, ada orang-orang yang salah paham terhadap pengajaran Paulus ini. Mereka merasa bahwa perbuatan baik itu sangat tidak penting. Yang penting adalah sudah mengimani Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dan ini dibuktikan dengan kita aktif ibadah, ikut pelayanan gerejawi, dan menjabat jabatan gerejawi. Ada juga yang tanpa sadar berpikir kalau semua aktivis gereja, majelis, guru Injil, pendeta secara otomatis pasti tak akan masuk surga. Dengan kata sederhananya, kalau sudah beragama Kristen pasti sudah selamat. Nah, kalau itu benar, maka pemikiran tersebut sama dengan yang dimiliki oleh Nikodemus yang sudah kita baca tadi. Surga ditentukan secara fisik atau profesi. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam percakapan tadi, dalam ayat 1 sampai 2, di situ dijelaskan bahwa ada seorang tokoh agama Yahudi bernama Nikodemus. Nikodemus ini adalah orang yang terpandang di daerah itu, dan dia memiliki kewibawaan, dan dia juga sangat disanjung, dihormati oleh banyak orang di sekitar situ. Dan anehnya, Nikodemus ini sebenarnya adalah orang yang ikut dalam kelompok orang-orang Farisi. Nah, orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang pada saat itu tidak percaya akan Tuhan Yesus, dan mereka menentang ajaran Tuhan Yesus. Tetapi berbeda dengan Nikodemus. Nikodemus ini datang kepada Tuhan Yesus, dan kedatangannya ini secara tersembunyi karena pada waktu malam hari. Kemungkinan itu karena dia takut ketahuan para pengikutnya atau teman-temannya. Karena jika ketahuan bisa menurunkan kewibawaannya sendiri, dan atau para pengikutnya ini akan beralih mengikut Yesus. Ada sebuah pengakuan dari Nikodemus bahwa Yesus itu adalah guru Taurat yang memiliki wibawa dari Allah. Dengan kata lain, Yesus diyakini Nikodemus memiliki pengetahuan yang lebih tentang Taurat dibandingkan dengan dirinya. Dan di sisi lain, Nikodemus memberikan klaim bahwa Yesus itu adalah satu aliran atau satu profesi dengan dirinya, yaitu sebagai guru dari umat Yahudi yang telah memiliki keyakinan masuk surga karena telah dipilih. Di sini Yesus diyakini sebagai utusan Allah karena orang Yahudi atau karena guru Taurat. Dengan kata lain, pandangan Nikodemus bisa dipertegas bahwa orang bisa dekat dengan Allah karena faktor keturunan sebagai orang Yahudi dan profesi sebagai guru Taurat. Kita akan bahas dari ayat yang ketiga sampai yang ketujuh. Karena ada indikasi penilaian yang demikian tadi terhadap diri Tuhan Yesus, maka dalam ayat ini Tuhan Yesus mengklarifikasi pendapat Nikodemus yang salah. Dijelaskan bahwa persoalan masuk surga atau kerajaan Allah itu tidak berdasar dari keturunan atau profesinya, namun dari relasi dengan Allah Trinitas. Dalam hal ini Tuhan Yesus menyebutnya dengan kelahiran baru. Di sini Tuhan Yesus menentang dari keyakinan orang yang Yahudi yang berpikir kalau mereka itu lahir sebagai Yahudi maka mereka selamat. Dan Tuhan Yesus menegaskan itu belum cukup.
karena mereka harus lahir baru di dalam air dan roh. Lahir di dalam air dan roh artinya merujuk pada pembaptisan dengan air dan roh. Ini mengingatkan perkataan Yohanes yang mengatakan kalau dia membaptis dengan air, namun Yesus akan membaptis dengan roh. Dengan demikian, hanya orang yang dapat mendapat baptisan yang mendapat kerajaan Allah. Namun demikian bukan berarti baptisan yang menyelamatkan. Namun tradisi waktu itu yang dibaptis adalah orang yang sudah mendengar dan melakukan ajaran gurunya. Dalam hal ini, Yohanes sebagai pembaptis dan Yesus. Hal demikian tidak dipahami baik oleh Nikodemus karena bertentangan dengan pikirannya. Nikodemus masih berpikir keselamatan itu dari garis keturunan, karena ketika harus lahir baru, pikirnya seperti kembali ke rahim. Tentu bagi dia, lahir baru itu tidak mungkin. Dengan kata lain, orang yang sudah dilahirkan di luar Yahudi juga tidak mungkin mendapat kerajaan Allah. Kemudian dari ayat yang ke-8 sampai 17, di situ dijelaskan bahwa kelahiran baru tidak bisa dilihat secara fisik. Membedakan secara fisik antara orang yang telah selamat dan belum itu ibarat mengidentifikasi angin. Setiap orang tahu ada angin, namun tidak ada yang bisa menunjukkan secara fisik wujud dari angin itu. Bagi Nikodemus itu tidak masuk akal karena dia dengan mudah membedakan orang yang dapat mendapat kerajaan Allah dan yang tidak, yaitu dengan fisik mereka. Jika fisik orang itu keturunan Yahudi, maka dia selamat. Jika tidak, berarti mereka tidak akan selamat. Tapi bagi Tuhan Yesus tidak demikian. Hanya orang yang mempercayai, mengikuti serta melakukan kehendak Allah saja yang akan masuk kerajaan Allah. Persoalannya adalah bagaimana kita mengetahui kehendak Allah ini? Di sini Tuhan Yesus memberikan solusi, yaitu belajar pada yang mengetahui atau memahami kehendak Allah. Siapakah yang paham kehendak Allah? Yang paham adalah yang datang dari tempat Allah, yang datang dari tempat Allah atau surga, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dengan demikian untuk bisa memahami Allah dengan mengimani Yesus sebagai Mesias. Orang yang mengimani Yesus sebagai Mesias atau anak Allah tentu akan melakukan yang difirmankan serta meyakini Yesus sebagai Allah yang telah menjadi manusia. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, melihat diskusi dari Nikodemus dan Tuhan Yesus ini, kita melihat ada dua pandangan yang berbeda tentang keselamatan. Dan di sini yang pertama kita akan melihat pandangan dari Nikodemus. Nikodemus melihat bahwa keselamatan itu dilihat dari keturunan atau kelompok atau profesi. Pandangan ini banyak terjadi di dalam diri orang beragama. Mereka berpikir kalau menjadi keluarga pendiri gereja, keluarga pendeta, majelis, atau dari terah Kristen sejak lahir sudah pasti masuk surga dan keimanannya pasti lebih baik. Kemudian kita yang kedua melihat dari pandangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjelaskan jika yang mendapat kerajaan surga itu bukan dari keturunan atau profesi atau kelompok tertentu, namun kehidupan seorang itu sendiri. Apakah sudah menunjukkan kelahiran baru atau tidak? Kelahiran baru yang dimaksud adalah telah disahkan dalam diri Kristus, yaitu telah mendapat pengetahuan tentang Kristus serta melakukan dalam kehidupannya. Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, jika kita yakin kita akan masuk surga karena beragama Kristen, itu jelas seperti Nikodemus. Jika kita yakin benar karena menjabat jabatan gerejawi, itu jelas tidak sebagai pengikut Kristus. Dan jika kita yakin mendapat kerajaan surga karena nenek moyang kita, itu jelas sesat. Yesus mengajarkan bahwa yang benar dan mendapat kerajaan surga adalah yang telah dilahirkan oleh air dan roh. Apa yang dimaksud dengan kelahiran air dan roh ini? Kelahiran oleh air maksudnya adalah orang yang telah dinyatakan lulus
terhadap Sang Kristus. Mengapa demikian? Karena pernyataan Tuhan Yesus itu menunjuk pada apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, yang mana dia membaptis para muridnya yang telah lulus dalam belajar keagamaan. Namun di sini Yohanes menegaskan jika dia hanya membaptis dengan air, sedang Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus. Kemudian pelayanan Roh Kudus adalah pembaptisan oleh Roh dari Tuhan Yesus, yang menegaskan adanya kuasa untuk melakukan apa yang telah diketahui itu di dalam kehidupannya. Manusia tidak akan mampu melakukan yang benar dan yang diimani itu tanpa diberi kuasa oleh Roh Tuhan. Dengan demikian, hanya orang yang mengetahui pengajaran Kristiani serta mampu melakukannya dalam keseharianlah yang mendapat kerajaan surga. Bukan karena beragama Kristen, menjabat jabatan gerejawi, atau menjadi majelis dan pelayan yang lain, sudah dijamin masuk surga. Hanya orang yang paham tentang kasih, lalu menerapkan kasih itu dalam kehidupan sehari-hari lah yang akan mendapat keselamatan. Lalu apa tanda jika orang itu sudah lahir baru dan akan menerima jaminan hidup yang kekal atau keselamatan? Di sini saya akan memberikan 5 tanda pada Bapak Ibu bahwa kita sudah lahir baru dan kita akan menerima jaminan hidup yang kekal. Tanda yang pertama adalah percaya dan mengikuti Tuhan Yesus. Seorang dikatakan mengalami lahir baru saat dia percaya dalam hatinya dan mengakui dengan mulutnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, bahwa Yesus telah mati bagi dosa manusia dan bangkit dari kematian untuk memberikan hidup kekal bagi yang percaya kepadanya. Banyak orang menyatakan dirinya Kristen karena lahir dari keluarga Kristen. Mereka pergi ke gereja setiap minggu dan telah dibaptis. Namun pertanyaannya adalah, apakah mereka pernah menyatakan secara pribadi bahwa ia percaya dan mengakui bahwa Yesus Kristus Tuhan itu adalah Juru Selamatnya? Kita semua adalah orang berdosa. Hal itulah yang membuat kita terpisah dari Allah. Kita tidak bisa memenuhi keselamatan dengan perbuatan baik, atau membelinya, atau menukarnya dengan sesuatu yang kita miliki. Keselamatan diberikan oleh Tuhan melalui pengorbanan Yesus Kristus bagi yang percaya, secara gratis atau secara cuma-cuma. Itu sebabnya disebut dengan anugerah. Kemudian tanda yang kedua adalah perubahan hidup. Setelah melewati tahap yang pertama, yaitu percaya dan mengaku Tuhan Yesus, maka langkah yang kedua adalah perubahan hidup. Pertanyaannya adalah, perubahan hidup yang seperti apa? Dalam ayat 1 Yohanes 2 ayat 29, di situ dikatakan bahwa seorang yang lahir dari Allah, salah satu tandanya adalah orang itu berbuat kebenaran. Dalam hal ini bentuk hidup dalam kebenaran adalah sederhana, yaitu hidup sama seperti Kristus. Jadi setelah kita menjadi orang percaya, gaya hidup kita haruslah berubah mengikuti gaya hidup Kristus. Kita hidup dengan benar dan berbuat baik. Namun hal itu bukan berarti agar kita selamat, tetapi karena kita sudah diselamatkan. Kemudian tanda yang ketiga adalah kasih. Allah adalah kasih. Jika kita dilahirkan kembali, maka kita mewarisi karakter Tuhan Yesus atau sifatnya, yaitu kasihnya itu. Untuk itu salah satu ciri orang yang telah lahir baru adalah ia menjadi pribadi yang penuh dengan kasih. Ia mengasihi sesamanya sama seperti ia mengasihi dirinya sendiri. Kasih itu terpancar dalam setiap segi hidupnya, bukan hanya dalam perkataan, namun juga dalam tindakan nyata. Kemudian tanda yang keempat adalah mengalahkan dunia. Pada 1 Yohanes 5 ayat yang keempat dituliskan bahwa kita orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia.
Mengalahkan di sini menunjukkan bahwa ada perjuangan, terjadi sebuah peperangan sehingga kita mengalami kemenangan. Musuh kita adalah dunia, dan hal itu adalah keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Jika kita mengasihi ketiga hal itu, maka kita tidak dapat memiliki kasih Allah dan kita tidak berasal dari Bapa. Dan cara mengalahkannya adalah kita harus hidup di dalam Tuhan dan firman Tuhan diam di dalam kita. Itulah sebabnya dikatakan iman kita yang mengalahkan dunia ini, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kemudian tanda yang kelima dan yang terakhir adalah tidak lagi hidup dalam dosa. Tidak berbuat dosa lagi dalam hal ini adalah kita sebagai orang percaya memiliki benih ilahi, sehingga kita jatuh dalam dosa, maka kita memiliki keinginan untuk mengakui pada Tuhan dan bertobat. Kita tidak terus menerus hidup di dalam dosa, karena kita telah meninggalkan tabiat dosa itu. Kita ingin hidup dalam tabiat kebenaran, hidup dalam terang firman Tuhan, sehingga ketika seorang yang telah lahir baru jatuh dalam dosa, ia merasa tidak nyaman, ia merasa sedih, dan mencari wajah Tuhan untuk mengakui dosanya dan bertobat. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari bersama-sama setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita renungkan apakah kita sebagai orang Kristen kita sudah layak untuk lahir baru dan kita sudah layak untuk menerima kerajaan surga. Mari kita renungkan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersama dulu ya. Dan mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kembalikan baik dan ucapan syukur kami. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang boleh kami dengar dan kami renungkan pada hari ini. Biarlah kami ya Bapa boleh menjadi manusia yang lahir baru, bukan karena kami beragama Kristen, tetapi biarlah ini semua Bapa boleh kami lakukan melalui penerapan kasih kami dan kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh beroleh keselamatan hari ini Bapa, dan melalui iman yang boleh kami pelajari ya Bapa, biarlah itu semua boleh ada dalam diri kami, sehingga kami boleh layak untuk mendapatkan kerajaan surga-Mu. Inilah sudah doa kami yang boleh kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kami semua. Haleluya. Amin. Kita akan respon firman Tuhan dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 427 bait 1 dan 2. Kusuka menuturkan. Cerita Tuhan Yesus.
sebagai ucapan syukur atas apa yang telah kita terima dari berkat Tuhan yang telah kita terima, dan sebagai dasar kita untuk memberikan persembahan didasarkan pada firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 50 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan perlihatkan kepadanya. Sambil kata persembahan diajarkan, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dari NKB 199 bait 1 dan seterusnya. Sudahkah yang terbaik ku berikan? Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami ini, supaya persembahan ini menjadi berkat untuk pelayanan-Mu dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Dan ajarkanlah kami terus ya Bapa untuk tetap mengucap syukur dalam segala hal, terutama dalam mempersembahkan tubuh kami yang hidup ini kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami akan menutup doa ini bersama-sama seperti dalam doa yang telah Kau ajarkan kepada kami dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
masih tetap berdiri, kita akan mendengar pesan dan berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan damai sejahtera. Marilah kita pasrah dan berserah, percaya dan mempercayakan segala pergumulan hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita akan tutup ibadah kita pada hari ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 413 bait 1 dan 2. Tuhan pimpin anakmu.
ibadah undur-undur saat bisa mengikuti secara offline maupun online. Dan disilakan mula-mula di awal ibadah jemaat dapat membawa hasil bumi maupun makanan untuk dipersembahkan di hari undur serta amplop undur-undur sudah tersedia di gereja. Gusti Yesus berkahi, sampai jumpa dalam ibadah. Selesai ya.